Nah, baik, selanjutnya kita pindah pada PHP function atau fungsi dalam PHP. Nah, dapat kita ketahui bahwa kekuatan sebenarnya dari PHP itu berasal dari fungsinya. Nah, PHP itu memiliki lebih dari 1000 fungsi bawaan yang dapat dipanggil secara langsung di dalam sebuah script untuk melakukan suatu tugas. Nah, di sini dapat kita lihat fungsi juga dapat ditentukan oleh pengguna PHP. Nah, selain fungsi PHP bawaan, dimungkinkan untuk membuat fungsi kita sendiri atau versi kita sendiri. Nah, di sini dijelaskan bahwa fungsi adalah blok pernyataan yang dapat digunakan berulang kali dalam suatu program. Suatu fungsi itu tidak akan dijalankan secara otomatis saat halaman dimuat, dan suatu fungsi akan dieksekusi oleh panggilan ke fungsi tersebut. Nah, di sini ada contoh sintaks dari function user defined function pada PHP. Nah, di sini sintaksnya adalah fungsi dan nama fungsi, kemudian kode yang akan dieksekusi. Nah, di sini ada contohnya. Kita try terlebih dahulu. Nah, pada kode program ini mendefinisikan sebuah fungsi bernama writeMSG yang akan menampilkan pesan hello world ke layar. Kemudian function ini dipanggil menggunakan perintah writeMSG. Nah, kita lihat outputnya yaitu hello world. Nah, selanjutnya kita pindah pada PHP function argument. Nah, argumen dalam PHP itu berisi informasi yang dapat diteruskan ke fungsi melalui argumen. Nah, argumen sama seperti variabel, yang ditentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung. Nah, kita dapat menambahkan argumen sebanyak yang kita inginkan. Cukup kita pisahkan dengan tanda-tanda koma. Nah, berikut ada contohnya. Kita try terlebih dahulu. Nah, pada program ini itu mendefinisikan sebuah function yang bernama family name yang menerima suatu parameter variable name dan kemudian menampilkan string yang berisi nilai parameter fname. Setelah itu fungsi tersebut dipanggil beberapa kali dengan nilai parameter yang berbeda. Nah, di sini kita lihat outputnya yang dihasilkan Jenny reference, Hrefs, style reference, Keljim, dan board. Kemudian kita pindah pada PHP is a loosely type language. Nah, di sini dijelaskan bahwa PHP adalah bahasa yang diketik secara terbuka. Nah, PHP itu secara otomatis mengaitkan tipe data ke variabel tergantung pada nilainya. Nah, karena tipe data tidak teratur secara ketat, kita dapat melakukan hal-hal seperti menambahkan string ke bilangan bulat tanpa menyebabkan suatu kesalahan. Nah, di sini ada contohnya. Kita try terlebih dahulu. Nah, pada program ini itu mendefinisikan sebuah fungsi yang bernama addNumber yang menerima dua parameter, yaitu ada variabel A dan variabel B. Nah, fungsi ini itu akan mengembalikan hasil penjumlahan dari variabel A dan variabel B. Nah, namun karena variabel A dan variabel B telah dideklarasikan sebagai integer dan pada saat pemanggilan fungsi ini terdapat nilai string 5 days atau 5 hari. Nah, maka nilai string tersebut akan diubah menjadi nilai integer 5. Nah, kemudian fungsi ini akan mengembalikan nilai 10. Nah, ini outputnya adalah 10. Selanjutnya kita pindah pada PHP default argument. Nah, di sini kita akan belajar menggunakan parameter default.
Nah, kita langsung try contohnya. Nah, pada program ini itu mendefinisikan sebuah fungsi yang bernama setHeight yang menerima suatu parameter opsional, yakni min height yang memiliki nilai default 50. Nah, function ini itu akan menampilkan sebuah string yang berisi nilai min height, kemudian fungsi tersebut dipanggil beberapa kali dengan nilai parameter yang berbeda dan juga tidak menyertakan parameter. Nah, di sini kita lihat outputnya. Nah, baik, selanjutnya kita pindah pada PHP function returning value atau fungsi PHP yang dapat mengembalikan suatu nilai. Nah, di sini ada contohnya. Kita try terlebih dahulu. Nah, pada kode program ini atau contoh ini itu mendefinisikan sebuah fungsi yang bernama sum yang menerima dua parameter, yaitu ada parameter x dan y. Nah, fungsi ini akan mengembalikan hasil penjumlahan dari x dan y. Kemudian pada saat pemanggilan fungsi, nilai parameter harus bertipe integer karena telah dideklarasikan sebagai integer menggunakan deklarasi in. Nah, lalu fungsi ini dipanggil beberapa kali dengan nilai parameter yang berbeda. Sini dapat kita lihat outputnya 5 tambah 10 sama dengan 15, 7 tambah 13 sama dengan 20, dan 2 tambah 4 sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita pindah pada PHP return type declaration atau deklarasi jenis pengembalian dalam sebuah PHP. Di sini kita lihat ada contohnya. Kita try terlebih dahulu. Nah, dapat kita lihat pada program ini itu mendefinisikan sebuah fungsi yang bernama addNumber. Saya bold terlebih dahulu. Nah, di mana fungsi ini itu menerima dua parameter, yaitu ada parameter x dan parameter b yang akan mengembalikan hasil penjumlahan dari parameter tersebut. Nah, fungsi ini akan mengembalikan nilai float karena telah dideklarasikan menggunakan deklarasi float. Nah, kemudian fungsi ini tersebut dipanggil dengan dua parameter float. Nah, hasilnya yaitu 6,4. Selanjutnya kita pindah pada passing arguments by reference. Nah, argumen itu biasanya diteruskan oleh nilai, yang berarti salinan nilai yang digunakan dalam fungsi dan variabel yang diteruskan ke fungsi tidak dapat diubah. Saat argumen fungsi itu dilewatkan dengan referensi, akan terjadi perubahan pada argumen yang akan mengubah variabel yang diteruskan. Nah, ini ada contohnya, kita try terlebih dahulu. Pada kode program ini itu mendefinisikan sebuah fungsi yang bernama add5 yang menerima satu parameter, yaitu parameter value. Nah, di sini, di mana parameter ini merupakan variabel by reference. Nah, fungsi ini akan menambahkan nilai 5 pada variabel value. Nah, di sini kita lihat. Kemudian variabel 6 itu didefinisikan dengan nilai 2. Dan kemudian fungsi add5 dipanggil dengan parameter variabel 6. Nah, setelah itu nilai variabel 6 akan menjadi 7 karena telah dimodifikasi oleh fungsi add5. Nah, output yang akan dihasilkan yaitu nilai variabel 6 akan ditampilkan ke layar menggunakan perintah echo. Nah, ini output yang dihasilkan yaitu 7. Nah, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai PHP array. Nah, apa sih yang dimaksud dengan array? Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di dalam PHP
Array merupakan struktur data yang memungkinkan kita untuk menyimpan beberapa elemen dalam satu variabel. Nah, jadi kita dapat menyimpan beberapa elemen, yaitu lebih dari satu, dalam sebuah variabel. Nah, kita juga dapat menggunakan array setiap kali ada kebutuhan untuk menyimpan daftar dari sebuah elemen. Nah, umumnya semua item dalam array itu memiliki tipe data yang serupa. Nah, sebagai contoh, misalkan kita ingin menyimpan beberapa nama buah atau nama hewan. Nah, tanpa array, kita akan menciptakan banyak variabel untuk menyimpan nama-nama tersebut. Nah, di sini ada contoh dari penggunaan array. Kita try. Nah, dalam program ini dapat kita ketahui bahwa program ini mendefinisikan sebuah array yang memiliki variabel cars yang berisi 3 elemen, yaitu ada Volvo, BWM, dan Toyota. Nah, kemudian ia akan mencetak pesan I like Volvo, BWM, and Toyota ke layar dengan menggabungkan string dan nilai dari setiap elemen dalam array dengan menggunakan operator titik. Jadi angka 0, 1, dan 2 ini merupakan string. Maka output yang akan dihasilkan yaitu I like Volvo, BWM, and Toyota. Nah, selanjutnya kita pindah pada index array. Nah, di dalam index array itu indeks dapat ditetapkan secara otomatis. Nah, biasanya indeks itu selalu dimulai dari 0. Nah, ada dua cara untuk membuat array yang diindeks, yaitu yang pertama, di sini ada satu variabel kemudian berisi array yang memiliki 3 elemen. Nah, kita juga dapat menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan membuat 3 variabel yang sama dan masing-masing memiliki nilai yang berbeda. Nah, seperti ini. Nah, misalkan di sini ada contohnya, kita try. Nah, program ini itu mirip dengan program sebelumnya, di mana dia akan mencetak nama I like Volvo, BWM, and Toyota. Nah, selanjutnya kita pindah ke associative array. Nah, array asosiatif adalah array yang menggunakan kunci bernama yang kita tetapkan sebelumnya, yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Nah, ada dua cara untuk membuat array asosiatif. Nah, cara yang pertama, seperti indeks array tadi, itu kita membuat satu variabel di mana berisi array yang memiliki 3 elemen, atau kita dapat membuat 3 variabel yang sama yang berisi array dengan nilai yang berbeda-beda. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada contohnya. Kita try terlebih dahulu. Nah, pada program ini kita dapat mendefinisikan sebuah array yang bervariabel x. Nah, dengan 3 elemen yang terdiri dari pasangan kunci dan nilai. Nah, setiap kunci adalah nama seseorang, sedangkan nilainya adalah usia mereka. Misalkan ini ada Peter dengan usia 35. Nah, kemudian program ini akan mencetak pesan Peter is 35 years old ke layar dengan mengambil nilai dari elemen yang memiliki kunci Peter. Nah, di dalam array menggunakan operator kurung siku. Nah, di sini akan tampil outputnya Peter is 35 years old. Nah, selanjutnya kita pindah ke multidimensional array. Nah, array multidimensi adalah array yang berisi satu atau lebih array. Nah, di sini ada contohnya, ada PHP array 2 dimensi, di mana array 2 dimensi merupakan dapat kita katakan array di dalam array atau array dari array. Nah, di sini saya masuk ke contohnya, kita try. Nah,
pada program ini program ini akan mencoba mencetak informasi tentang stok mobil. Nah, sini ada Volvo 22 dan 18. Nah, namun program ini itu tidak ada definisi array cars. Jadi pada kode program ini itu menghasilkan pesan kesalahan. Jika kita mendefinisikan sebuah array cars dengan 4 elemen, maka masing-masing berisi string 2 karakter. Nah, jadi kode ini akan mencetak informasi stok untuk setiap elemen dalam array tersebut. Nah, di sini kita lihat ada Volvo dengan stok 22 dan tersedia 18. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita pindah ke sorting. Nah, sorting itu biasa juga disebut dengan pengurutan. Nah, pengurutan array. Nah, di dalam sorting array itu terdiri dari beberapa sort function. Nah, misalkan di sini ada sort, ada resort, asort, keysort, rsort, dan carsort. Nah, kita masuk pada sort function yang pertama, yaitu ada sort. Nah, sort itu mengurutkan array dalam urutan menaik atau ke atas. Nah, misalkan di sini ada contohnya, kita try. Nah, pada kode program ini itu menginisialisasikan array cars dengan 3 elemen dan kemudian mengurutkan elemen tersebut dalam urutan abjad menggunakan fungsi sort. Nah, ketika sudah diurutkan, maka akan berisi BWM, Toyota, dan Volvo pada outputnya. Jadi dia dimulai dengan huruf abjad. Nah, misalkan ini ada B, ada T, dan F. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita pindah pada resort. Nah, resort itu mengurutkan array dalam urutan menurun. Jadi tadi sort itu menaik ke atas, kalau resort itu ke bawah. Di sini ada contohnya, kita try terlebih dahulu. Nah, pada kode program ini itu hampir sama dengan kode yang pertama tadi. Namun pada program ini itu menggunakan fungsi resort. Nah, untuk mengurutkan array cars dalam urutan abjad terbalik dari Z ke A. Jadi tadi program yang pertama itu dari A ke Z, sekarang dari Z ke A. Maka output yang dihasilkan itu Volvo, Toyota, dan BWM. Baik, selanjutnya kita pindah pada sort function berikutnya, yaitu asort. Nah, asort itu merupakan pengurutan array asosiatif dalam urutan menaik sesuai dengan nilainya. Jadi ini tergantung dari nilainya. Nah, di sini ada contohnya, kita try. Nah, pada kode program ini itu kita menginisialisasikan array dengan variabel x yang berisi 3 elemen dan kemudian mengurutkannya berdasarkan nilai dari elemen-elemen itu. Nah, maksudnya nilai dari elemen yaitu usianya. Nah, di dalam urutan ini kita akan mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menggunakan fungsi asort. Nah, setelah diurutkan, array x itu akan berisi pasangan kunci dan nilai yang telah diurutkan berdasarkan nilai-nilainya. Nah, di sini dapat kita lihat contohnya kPeter dengan nilai 35, Kben dengan nilai 37, dan Kejo dengan nilai 43. Dia akan mengurutkan nilai dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, selanjutnya kita pindah pada sort array berikutnya, yaitu keysort. Nah, keysort itu mengurutkan array asosiatif dalam urutan menaik sesuai dengan kuncinya. Jadi asort tadi sesuai dengan nilainya, kalau keysort sesuai dengan kata kuncinya. Nah, di sini ada program, kita akan coba untuk menjalankannya. Nah, pada program ini itu hampir sama dengan kode program sebelumnya.
Tapi pada program ini itu menggunakan fungsi keysort untuk mengurutkan umur atau X. Di sini X akan berisi pasangan kunci dan nilai yang telah diurutkan berdasarkan kunci atau nama orangnya. Dalam urutan ini itu dimulai dari Ben dengan usia 37, Joy dengan usia 43, dan Kay Peter dengan usia 35. Jadi dia itu mengurutkan berdasarkan abjad dari huruf nama yang memiliki umur ini. Nah, selanjutnya kita pindah ke sort array berikutnya, yaitu ada rsort. Nah, rsort di sini itu mengurutkan array asosiatif dalam urutan menurun sesuai dengan nilainya. Nah, tadi menaik, sekarang menurun sesuai dengan nilainya. Nah, akan kita try. Nah, pada program ini itu juga hampir sama dengan program sebelumnya, tapi di sini kita menggunakan rsort. Nah, untuk mengurutkan umurnya atau X. Di sini X akan berisi pasangan kunci dan nilai, kata kunci dan nilai yang telah diurutkan berdasarkan nilai-nilainya atau usianya dalam urutan ke bawah. Jadi itu dimulai dari Joy yang value 43, Kay Ben value 47, Kay Peter value 35. Jadi dia itu mengurutkan nilainya atau umurnya dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita pindah ke sort array berikutnya, yaitu ada keysort. Nah, keysort itu mengurutkan array asosiatif dalam urutan menurun sesuai dengan kuncinya. Nah, tadi sebelumnya itu mengurutkan secara menurun sesuai dengan nilainya, sekarang sesuai dengan kuncinya. Nah, di sini ada programnya, kita try. Nah, ini juga sama dengan kode program sebelumnya, tapi di sini kita menggunakan keysort. Nah, untuk mengurutkan umur atau X-nya. Nah, pada variabel umur ini atau X itu akan berisi pasangan kunci dan nilai yang telah diurutkan berdasarkan kuncinya atau nama-nama orangnya. Nah, di dalam urutan itu dimulai dari Peter, Joy, kemudian Ben. Jadi dia mengurutkan abjadnya dari bawah, bukan dari atas. Jadi dimulai dari huruf P, baru huruf C, baru huruf B. Kurang lebih seperti itu untuk PHP array. Baik, selanjutnya kita pindah pada PHP Super Global. Tutorial PHP Super Global. Nah, variabel Super Global di dalam PHP itu merupakan variabel bawaan yang bersifat global. Nah, variabel bawaan yang dimaksud ini adalah variabel yang sudah otomatis ada tanpa perlu kita definisikan sendiri. Nah, dan variabel itu bersifat global dalam artian variabel ini bisa kita akses dimanapun dan kapanpun. Nah, di dalam variabel super global itu menyimpan banyak sekali data penting dan juga sangat bermanfaat yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan sebuah proyek. Nah, di sini dapat kita lihat ada beberapa variabel super global. Di antaranya ada global, server, request, post, get, fields, nf, jockey, dan section. Nah, kita akan bahas beberapa. Itu yang pertama ada PHP global. Nah, global itu memiliki artian variabel super global PHP yang digunakan untuk mengakses variabel global dari mana saja. Bisa di dalam script ataupun di dalam fungsi atau metode. Nah, di sini ada contoh dari penggunaan variabel global. Nah, kita try terlebih dahulu. Nah, di sini dapat kita lihat pada program ini. Di sini terdapat dua variabel, ada variabel X dan ada juga variabel Y. Masing-masing variabel ini itu diisi dengan angka 75 dan 25. Variabel X itu 75 dan variabel Y itu 25. Nah,
Kemudian terdapat sebuah fungsi yang bernama fungsi addition yang menggunakan variabel global. Nah, ini dia problem global. Nah, ini berfungsi untuk menjumlahkan nilai keduanya dan menyimpan hasil dalam variabel global tersebut. Nah, setelah itu fungsi addition itu dipanggil dari nilai variabel z ini, kemudian dicetak menggunakan print echo. Ini dia variabel. Nah, hasil output yang akan didapatkan yaitu adalah 100 karena ini merupakan hasil penjumlahan dari nilai x dan y. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita pindah pada variabel super global. Yang kedua ada server. Nah, server itu merupakan variabel super global PHP yang menyimpan informasi tentang header, jalur, dan lokasi-lokasi script. Nah, di sini misalkan ada contohnya, kita try. Nah, pada program ini itu mencetak beberapa informasi tentang server dengan menggunakan variabel global. Nah, misalkan di sini ada server PHP self yang menyimpan nama file script PHP yang sedang dieksekusi. Nah, di sini juga ada server name, di mana dia berisi dia digunakan untuk menyimpan nama server tempat script PHP berada. Di sini ada HTTP host yang menyimpan host HTTP saat ini. Nah, kemudian di bawahnya ada HTTP referrer, di mana HTTP ini menyimpan URL dari halaman web yang sebelumnya digunakan untuk mengakses pada halaman web saat ini. Nah, kemudian di sini ada HTTP user agent, di mana server ini itu menyimpan informasi tentang web browser yang sedang digunakan. Nah, selanjutnya di sini ada server script name yang menyimpan jalur script yang sedang dieksekusi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada variabel super global request. Nah, PHP request itu merupakan variabel super global dalam PHP yang digunakan untuk mengumpulkan data setelah mengirimkan formulir ke HTML. Nah, di sini ada contohnya, kita try. Nah, pada program ini merupakan contoh sederhana penggunaan from dengan metode post. Nah, pada bagian from itu terdapat input field dengan nama frame. Kemudian juga ada tombol submit di sini. Nah, ketika tombol submit ditekan, data yang diisi oleh pengguna itu akan diambil menggunakan metode post dan disimpan dalam variabel name. Nah, kemudian itu dilakukan pengecekan apakah input field tersebut kosong atau tidak. Nah, dengan menggunakan fungsi empty. Nah, jika kosong, maka akan ditampilkan pesan name is empty. Nah, jika tidak kosong, maka nilai dari name itu dicetak menggunakan perintah echo. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan request. Nah, selanjutnya kita pindah pada variabel super global, selanjutnya itu post. Nah, PHP post merupakan variabel super global yang digunakan untuk mengumpulkan data formulir setelah mengirimkan formulir HTML dengan metode post. Nah, metode post juga banyak digunakan untuk meneruskan sebuah variabel. Nah, contohnya di sini ada sampel, kita try.
Nah, pada program ini itu mirip dengan program sebelumnya, namun ini menggunakan metode post secara eksplisit pada pengambilan nilai dari input file dan perintah variable post fname. Karena program sebelumnya itu menggunakan variable request, sekarang dia menggunakan variable post dengan nilai fname. Hal ini merupakan praktik yang lebih disarankan karena metode post itu secara eksplisit itu menyatakan bagaimana data harus disampaikan, sehingga data itu lebih aman dalam menghindari serangan seperti hacker dalam suatu data. Jadi metode atau variable post itu mungkin lebih baik daripada request yang tadi. Nah, selanjutnya ada variable get. Di sini, PHP get itu merupakan variabel super global yang digunakan untuk mengumpulkan data formulir setelah mengirimkan formulir HTML dengan metode get. Nah, di sini ada contohnya, kita try. Nah, dapat dilihat dalam program ini itu mengambil nilai dari variabel super global get. Nah, untuk menampilkan kalimat study subject web, variabel super global itu menyimpan data yang dikirimkan dari from atau URL dengan metode get. Nah, pada program ini from tidak digunakan, sehingga kita bisa mengakses from tersebut dengan memberikan nilai pada variabel get di URL. Kurang lebih seperti itu. Nah, baik, selanjutnya tutorial yang terakhir yaitu ada PHP Rex atau regular expression. Nah, regular expression atau ekspresi regular adalah urutan karakter yang membentuk pola pencarian. Nah, saat kita menelusuri data dalam teks, kita dapat menggunakan pola penelusuran ini. Nah, biasanya ekspresi regular itu dapat berupa satu karakter atau pola yang lebih rumit. Nah, regular expression juga dapat digunakan untuk melakukan semua jenis pencarian teks dan operasi pengganti teks. Nah, sintaksnya itu seperti ini. Nah, di sini kita dapat melihat ada tanda slash. Nah, di mana tanda slash ini merupakan tanda pembatas. Nah, di sini weather school itu adalah pola yang sedang dicari, sedangkan I itu merupakan pengubah yang membuat pencarian tidak peka huruf besar ataupun kecil. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa pembatas itu dapat berupa karakter apapun yang bukan huruf. Bisa angka, garis miring terbalik, ataupun spasi. Nah, fungsi regular expression itu menyediakan beberapa fungsi yang memungkinkan kita untuk menggunakan ekspresi reguler. Nah, ini merupakan fungsi-fungsi dari expression reguler, yaitu ada frag match, ada frag match all, dan frag rematch. Kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu ada frag match, yang merupakan fungsi yang mengembalikan 1 jika pola ditemukan dalam string dan 0 atau false jika tidak. Nah, contohnya itu seperti ini, kita try terlebih dahulu. Nah, di sini dapat kita lihat pada kode program ini terdapat variabel str yang berisi string visit weather school. Nah, kemudian terdapat variabel pattern yang berisi pola regular expression. Nah, yang memiliki nilai weather school /i. Nah, pada baris selanjutnya itu disinilah dipanggil dengan parameter pola dan string yang akan dicocokkan. Nah, di sini fungsi frag match itu untuk mengembalikan nilai 1 jika string cocok dengan pola dan false atau 0 jika tidak.
cocok. Nah, karena string visit /school cocok dengan pola /school/i atau huruf besar atau kecil, nah maka fungsi fragmatch itu mengembalikan nilai 1. Nah, hasilnya kemudian di-outputkan menggunakan fungsi echo. Nah, ini dia hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi using fragmatch al. Nah, fungsi ini itu dapat mengembalikan beberapa kali pola yang ditemukan dalam string. Nah, bisa jadi juga dapat mengembalikan nilai 0. Nah, di sini kita try terlebih dahulu. Nah, pada kode program ini itu berisi string the rain is fine, falls many on the plains. Kemudian terdapat variabel pattern yang berisi pola regular equation, yaitu /in/i. Pada baris selanjutnya itu fungsi fragmatch al itu dipanggil dengan parameter pola dan string yang akan dicocokkan. Nah, fungsi ini dapat mengembalikan jumlah kecocokan string dengan pola yang ditemukan. Di sini dapat disimpulkan karena pola /in/i itu cocok dengan 4 substring dalam string str, yaitu in, huruf besar, kapital, dan huruf kecil lagi. Nah, maka fungsi fragmatch itu dapat mengembalikan nilai 4. Nah, hasil tersebut kemudian dikeluarkan dan menggunakan fungsi echo. Nah, ini di hasilnya 4. Nah, selanjutnya ada fungsi using frag_refletch atau fungsi yang dapat mengembalikan string baru di mana pola yang cocok telah diganti dengan string lain. Di sini ada contohnya, kita try. Nah, pada program ini itu terdapat variabel str yang berisi string visit Microsoft. Nah, kemudian terdapat variabel pattern yang berisi pola regular expression, yaitu /Microsoft/i. Nah, pada baris selanjutnya fungsi frag_refletch itu dipanggil dengan parameter pola. Parameter polanya itu string pengganti. Dalam hal ini itu /school. Nah, fungsi frag_refletch itu akan mencari semua substring yang cocok dengan pola Microsoft/i. Nah, pada string str dan menggantinya dengan string pengganti /school. Nah, karena string str mengandung kata Microsoft, maka kata tersebut akan diganti dengan /school. Hasilnya itu kemudian di-outputkan menggunakan perintah echo, di mana hasilnya adalah visit /school. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan mengenai PHP RX atau expression regular.